Sigil gerege ngogong-ngogong bigi sege. Agak kugu bigi saga saga Iya gitu. gitu. Gu. Utamakan bahasa Indonesia. Kedua, Lestarikan bahasa daerah. ketiga, Kuasai bahasa asing. jadi pusing, sendiri. ketenangan terganggu dan perasaan juga terganggu. Kita bisa berkontribusi dalam hal apapun terhadap negara ini. Negara yang besar ini membutuhkan banyak sekali bantuan kita. Dan salah satunya adalah di bidang bahasa. Duta bahasa tetap saja penting ada di tengah masyarakat. Jika seseorang menginjak bendera Sangsaka Merah Putih, akan ada hukum yang menjerat. Tetapi jika seseorang salah menggunakan bahasa negara, tidak ada aspek hukum yang menjeratnya. Bersama saya ada Mita dan Pak Reji, para duta bahasa Provinsi Banten. Apa kabar Pak Reji dan Mita? Alhamdulillah baik. Baik ya, Alhamdulillah basa-basi baik. sampai di situ saja. Tadi di pembuka saya sudah mengatakan beberapa hal. Pendapatmu tentang apa yang saya katakan tadi? Begitu maksudnya. Saat ini ada konsep yang dipopulerkan oleh Badan Bahasa, yaitu berbahasa yang baik dan benar. Bahasa yang baik adalah penggunaan bahasa yang sesuai dengan kaidah yang tercantum dalam KBBI misalnya. Sementara bahasa yang benar adalah bahasa yang menyesuaikan dengan konteks, dengan menyesuaikan lawan bicaranya siapa, tempatnya siapa, dan bagaimana kedudukan lawan bicara di dalam strata sosial seperti itu. Dan barangkali perlu pengingatan mengenai bahasa ini supaya aspek komunikatif dalam berbahasa juga bisa tersampaikan dengan baik. Aspek komunikatif berarti berbicara soal bagaimana bahasa itu dapat menjadi ruang medium komunikasi manusia ya. Pada banyak sekali ruang publik, siniar-siniar, televisi, yang semuanya itu adalah ruang publik, yang milik publik, yang harus menghormati bahasa Indonesia sebagai simbol bahasa negara. Rupanya itu tidak digunakan. Stadion yang digadang-gadang oleh politikus-politikus besar Republik ini, itu tidak berbahasa Indonesia. Oke lah kalau kita berbicara pengguna is pengguna. Tidak sekaku dalam kamus. Pada praktiknya masih banyak ruang-ruang publik yang tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini kaitannya sama seperti yang sudah kita diskusikan sebelumnya, yaitu tentang mentalitas kita terhadap bahasa itu sendiri yang kurang, yang seringkali kita menganggap bahasa asing atau bahasa lain itu lebih baik. Saya tertarik pada satu konsep dari Badan Bahasa, yakni Trigatra Bangun Bahasa. Trigatra Bangun Bahasa ini adalah bagaimana kita dapat memposisikan bahasa. Pertama, utamakan bahasa Indonesia. Kedua, Lestarikan bahasa daerah. ketiga, Kuasai bahasa asing. bahasa Indonesia terlebih dahulu utamakan. Lestarikan bahasa daerah agar tidak punah, karena banyak sekali bahasa daerah yang punah. Ketiga, kuasai bahasa asing. Kita juga tidak boleh anti terhadap bahasa asing. Duta Bahasa sudah melakukan apa untuk membumikan Trigatra Bangun Bahasa? Dimulai dari Salah satu yang sudah saya lakukan yaitu kami mengundang teman-teman dari Pramuka untuk bagaimana bisa lebih mengenal lagi, lebih dekat lagi dengan Pramuka? bahasa Indonesia baik ya. Berbahasa. Berbahasa. Pramuka. Bekerja sama dengan Pramuka. Jadi tidak hanya rekan-rekan mahasiswa saja, tapi kita juga punya sasaran yang lebih gitu, terutama anak-anak Pramuka. Anak-anak Pramuka ini kan anak-anak pemimpin juga ya di Betul. sekolahnya. Jadi harapan kami ketika kami mengundang teman-teman untuk datang di Kemah Bahasa dan Sastra, mereka bisa membumikan kembali kepada teman-teman yang lain tentang pengutamaan bahasa Indonesia, pelestarian bahasa daerah dan penguasaan terhadap programnya bahasa seperti asing. apa ya? Pramuka, Bahasa, dan Sastra. Dari pengakuan siswanya, mereka menemukan bahwa sederhana nama-nama atau plang Papan. di sekolah gitu, Ya, papan betul. nama di sekolah. Misalnya kelas gitu, Grade. ditulisnya kadang class, CLASS atau grade gitu ya, Hmm. dan bahkan tidak ada padanan Bahasa Bahasa Indonesia. Indonesia itu. Wah. Padahal itu salah satu bentuk paling sederhana pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik, ketika bahasa Indonesia ditempatkan terlebih dahulu, baru ditempatkan dengan bahasa asing dan dengan jenis atau besar huruf yang lebih Artinya kecil. secara konkretnya adalah praktiknya anak-anak yang pramuka itu diberitahu bagaimana cara menempatkan plang yang betul, pengutamaan bahasa itu seperti apa, atau cara berbahasanya saja. Jadi ketika itu kami memuat tema tadi pengutamaan bahasa Indonesia dengan bekerja sama di Pramuka Kabupaten Tangerang gitu. Tempat pelaksananya di Bumi Perkemahan Kitri Bakti. Jadi kami mengemas berbagai kegiatannya itu dengan unsur kepramukaan.
Jadi Misal? misalnya pertama tentunya ada pemberian materi mengenai bagaimana bahasa itu berdiri di ruang publik seperti tadi pengetahuan bahasa Indonesia. Selain itu Penyuluhan ya, semacam penyuluhan. semacam penyuluhan, dan di situ juga lucunya kami mulai menerapkan gitu, Kang. Dalam selama kegiatan itu mengenalkan dan mulai menerapkan istilah-istilah asing yang ternyata ada loh padanannya di dalam bahasa Indonesia gitu, dan ternyata responsnya menarik bagi teman-teman di sana karena banyak juga yang belum tahu bahwa istilah asing sudah bisa dikatakan dipadankan dalam bahasa Indonesia. Melihat kemarin aku juga ikut ya dalam kegiatan itu, mereka teman-teman di SMA masih banyak yang belum tahu juga, lalu setelah ada yang beberapa yang sudah tahu, masih belum tahu seberapa penting. Seberapa penting, masih belum menyadari seberapa penting. Tapi lebih banyaknya lagi, mayoritasnya lagi, mereka tuh belum tahu kalau sebetulnya pelang-pelang tersebut, pelang-pelang yang ada di sekolah mereka itu harus menggunakan bahasa Indonesia, seperti itu. Artinya ada ketidaktahuan. Mengapa harus menggunakan bahasa Indonesia. Dan juga tidak tahu seberapa penting penggunaan bahasa Indonesia. Pengetahuan memang menjadi hal penting. Karena manusia tanpa pengetahuan ya sulit diakui sebagai manusia. Kita tahu bahwa Kantor Bahasa Provinsi Banten bersama Duta Bahasa Provinsi Banten selalu berbicara soal bagaimana bahasa di Banten, yang berarti juga tidak bisa melepaskan diri dari bahasa daerah di Banten. Kita ingin tahu sejauh mana perkembangan bahasa daerah melalui pantauan atau kacamata Duta Bahasa kita. Siapa mau jawab? Baik. Salah satu bentuk kerja dari Kantor Bahasa Provinsi Banten bersama dengan Duta Bahasa Banten, misalnya pada tahun 2021 kami menerbitkan kamus digital bahasa Baduy, Kang. Jadi bahasa Baduy saja? Kamus digital bahasa Baduy. Iya. Yang entry-nya atau kata-katanya kami dapat dari hasil pengumpulan data bersama dengan Kantor Bahasa Banten dengan penutur bahasa asli setempat. Dan saat ini kalau misalnya dilihat di unggahan-unggahan Kantor Bahasa Provinsi Banten, saat ini kami sedang gencar melakukan yang namanya inventarisasi bahasa gitu. Bahasa daerah, mengunjungi berbagai wilayah, khususnya mungkin yang di wilayah pedalaman ya, untuk menemui tetua adatnya, tokoh masyarakatnya untuk melakukan pendataan barangkali untuk memperkaya pengetahuan kita terhadap bahasa daerah. Mana bahasa dari 6 bahasa daerah yang kau sebutkan itu yang hampir tidak ada, hampir musnah, mendekati musnah katakan. Kan itu 6 yang teridentifikasi. Iya, betul. Di luar bahasa yang mungkin sebetulnya ada tapi juga tidak teridentifikasi ya. Apa semuanya aman saja, baik-baik saja, atau ada yang terancam punah di Banten? Kalau aku sendiri ya Kang ya sebagai duta bahasa mungkin akrab dengan teman-teman yang bisa berbahasa Sunda, bahasa Jawa, apalagi ketika misalnya kami berkegiatan di Serang itu banyak sekali. Bahasa Betawi walaupun sudah mungkin sudah gaul gitu ya, tapi pasti ada orang Betawi. Namun kita sendiri kayaknya belum pernah yang ketemu dengan bahasa Lampung Cikoneng ya. Jadi bentuknya bagaimana, dan dari tahun ke tahun pun ketika berinteraksi dengan duta bahasa kami kan kerap menggunakan bahasa daerah ketika ngobrol gitu. Kami belum pernah gitu sepertinya menemui bahasa Lampung Cikoneng. Saya juga hanya beberapa kali ketemu yang Lampung Cikoneng. Tapi betul-betul intens berbicara dengan mereka saya belum pernah. Artinya ngobrol begini dengan bahasa Lampung Cikoneng, minimum pakai bahasa Indonesia, tapi saya tahu di daerah Lampung Cikoneng belum pernah juga ya. Artinya bahasa-bahasa daerah di kita masih aman terhitungnya, terutama Sunda dan Jawa yang penuturnya masih penutur terbanyak yang ada di Provinsi Banten itu ada Sunda dan Jawa. Itu bahasa daerah. Bahasa asing untuk masyarakat Banten, seberapa penting hari ini? Katakan dunia sudah sangat terbuka ya. Mita. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya Kang Rois. Menurutku bahasa asing ini tentunya tidak kalah penting ya, walaupun kalau bicara urutan itu tetap berada di urutan ketiga setelah pelestarian bahasa daerah. Tetapi kita tidak bisa memungkiri ya bahwa di zaman yang udah di era digitalisasi ini,
segala informasi bisa kita akses dari berbagai belahan dunia, dan informasi-informasi itu biasanya dikemas dalam bahasa asing yang sudah diinternasionalisasikan, yaitu bahasa Inggris. Menurutku penting rasanya untuk kita mengetahui bahasa asing itu sendiri. Untuk apa? Untuk sebagai kacamata kita untuk bagaimana alat kita memperoleh pengetahuan dari berbagai media, tidak hanya media digital. Mungkin bisa podcast-podcast atau obrolan-obrolan lewat media digital, itu rasanya penting sekali. Kita juga bisa mengetahui banyak hal, perkembangan-perkembangan bahasa di bahasa asing dan lain sebagainya, itu juga menggunakan bahasa asing. Kalau kita tidak bisa atau tidak mengerti bahasa asing itu sendiri, bagaimana kita mengetahui pengetahuan yang ada di media tersebut? Seperti itu. Kalau di zaman saya kecil itu ada namanya bahasa khusus ya, ini dalam teori orang-orang bahasa ada tuh. Sigirga gerege ngogong-ngogong begi sege. Agak kugu bigi saga saga Iya gitu. gitu. Gu. Itu Aku juga gaga gigi Gigi saga. saga. nah itu Kita bisa. salah satu cara untuk menyembunyikan sesuatu dari Betul. orang lain agar orang lain tidak mengerti apa yang kita katakan. Betul Oleh sebab sekali. itu, kita tidak boleh menjadi sangat antipati terhadap bahasa, karena jangan-jangan orang-orang menyembunyikan sesuatu penting dari kita dengan bahasa yang tidak kita mengerti itu ya. Jadi hari gini masih antipati terhadap sesuatu hal, kita sudah hidup di zaman yang modern. Oke, kalau tadi kita sudah berbicara tentang beberapa hal lah, tidak banyak hal karena waktu juga tidak terlalu banyak untuk mengupas banyak hal dengan dalam ya. Tidak semua orang berhasil menjadi duta bahasa karena seleksinya juga tidak mudah. Tetapi semua orang pasti punya kesempatan yang sama untuk mencintai bahasa Indonesia, mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah dan menguasai bahasa asing. Tidak mudah menjadi duta bahasa, tapi mudah bagi kita untuk sama-sama memahami betapa pentingnya bahasa bagi hajat hidup kita di Banten, bagi hajat hidup kita di Republik Indonesia, bagi hajat hidup Republik Indonesia di muka bumi ini. Egi, apa yang kamu pikirkan tentang anak muda hari ini dan bahasanya? Baik, ketika kita menerima informasi, kita dapat memilih bagaimana dari cara penggunaan bahasanya, informasi yang disampaikan itu betul atau tidak. Apakah Hoax atau bukan? Hoax atau bukan? Apakah informasi itu bermanfaat atau bukan? Apakah informasi itu hanya disampaikan untuk rame-ramean saja? Minimum masuk akal apa tidak ini Iya. ya? Dan itu bisa dirasakan atau dilakukan ketika masing-masing dari kita, anak muda khususnya, memiliki pemahaman setidaknya mengenai bahasa yang mumpuni, khususnya bahasa Indonesia. Anak muda harus memiliki ketahanan bahasa. Jangan cuma ketahanan pangan, karena hanya ketahanan pangan, kerbau pun bisa mencari makan. Mita, kita tahu bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa bahasa. Betul. Pengetahuan tidak mungkin berkembang tanpa bahasa. Bahkan ilmu itu tidak ada tanpa nama, tanpa definisi, Betul. dan Pasti. semacamnya ya. Sebetulnya menurutku sendiri bahasa Indonesia itu tentunya sangat penting, dan di dalam undang-undang juga sudah ditetapkan bahwa bahasa Indonesia itu bahasa persatuan, yang artinya semua masyarakat Indonesia itu harus memahami dan juga menggunakan bahasa Indonesia. Seperti itu Kang Rois. Kaitannya dengan hal tadi, kenapa masyarakat kita masih banyak yang kurang dalam berbahasa? Mungkin kalau kaitannya dengan ujian tadi, teman-teman yang mendapat nilai ujian yang kecil saat melakukan ujian bahasa itu tidak mengerti, tidak memahami substansi dari bacaan atau substansi dari bahasa itu. Ada lagi orang yang dalam berbahasa itu gagap berbahasa sehingga lebih suka menyatakan sesuatu yang sangat simpel dan kasar. Kadang-kadang jatuhnya ke komunikasi nonverbal. Ya kan, kadang anjing. Saya lihat saya bukan anjing, bukan setan gitu. Tapi itu yang pada akhirnya tumbuh ya di masyarakat kita ketika mereka gagap dalam berbahasa. Di sisi yang lain tadi yang kayak ular muter-muter kemana-mana, mau ngomong apa jatuhnya kemana, itu biasanya mengganggu kestabilan otak manusia ya. Jadi pusing sendiri. Ketenangan terganggu dan perasaan juga terganggu ya. Oke. Duta bahasa tetap saja penting ada di tengah masyarakat kita. Kantor Bahasa Provinsi Banten, saya pikir sudah ada di koridor yang tepat untuk terus menggerakkan kawan-kawan duta bahasa untuk ikut terlibat
membangun, menumbuhkan kesadaran berbahasa di masyarakat kita. Kita tahu tidak ada pengetahuan tanpa bahasa. Bahkan Tuhan sendiri menciptakan semesta ini, diantarkan kepada kita dengan bahasa kun fayakun. Kita sudah sampai di akhir pertemuan. Oleh karena itu saya ingin mendengar pernyataan penutup dari duta-duta bahasa Banten yang luar biasa hari ini. Kita mulai dari Mita terlebih dahulu. Baik, terima kasih atas kesempatannya Kang Rois. Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman yang ada di luar sana, kita bisa berkontribusi dalam hal apapun terhadap negara ini. Negara yang besar ini membutuhkan banyak sekali bantuan kita, dan salah satunya adalah di bidang bahasa. Aku selalu mengingatkan kepada teman-teman yang memiliki kecintaan yang sama terhadap bahasa dan sastra, Duta Bahasa Provinsi Banten ini merupakan wadah yang sangat tepat untuk teman-teman bisa menuangkan dan juga bisa membumikan kembali bahasa Indonesia. Selain daripada itu, di Duta Bahasa juga kami ditempa dalam banyak hal, bukan hanya mengenai bahasa, mengenai keberanian, mengenai bagaimana berbicara di depan publik, mengenai bagaimana kita menghadapi lawan bicara. Semua itu dipelajari di Duta Bahasa Provinsi Banten. Oleh sebab itu, aku mengajak kepada teman-teman yang memiliki minat yang sama untuk bergabung dalam Duta Bahasa Provinsi Banten bersama aku dan teman-teman untuk sama-sama kita mengutamakan bahasa Indonesia tentunya, melestarikan bahasa daerah, dan juga menguasai bahasa asing. Luar biasa, saya ingin sekali bergabung dengan Duta Bahasa Provinsi Banten, tapi usianya sudah lewat setahun, karena usia batasnya di 25 tahun. Saya udah lewat setahun. Oke, Ji. Orang-orang lebih mudah untuk menyampaikan pikirannya, tetapi masih banyak yang salah paham gitu. Salah satunya adalah karena kemiskinan bahasa. Ketika seseorang tidak memiliki cukup pembendaharaan kata, tidak memiliki kosakata yang cukup untuk menyampaikan apa yang di dalam kepalanya keluar kepada lawan bicara. Dan salah satu penyebab menurut saya kemiskinan bahasa itu adalah kurangnya kesadaran bahwa ketika kita berbicara itu harus diperhatikan gitu. Karena meskipun unsur utama dari berbahasa adalah unsur komunikatif, tetapi dalam komunikasi itu tentu kita harus memiliki medium yang mumpuni dalam penyampaiannya, yaitu bahasa. Maka dari itu, jika generasi muda terlebihnya tidak memiliki kesadaran, tidak memiliki kecintaan terhadap bahasa Indonesia, maka bagaimanapun masalah-masalah miskomunikasi yang saat ini lazim terjadi akan terus berlanjut. Dan apabila generasi muda ingin untuk mengembangkan minatnya dan mengembangkan kecintaannya terhadap bahasa Indonesia, bisa melalui platform Duta Bahasa, khususnya di Duta Bahasa Provinsi Banten. Kalau tadi saya mengatakan ketahanan bahasa, ini Eji berbicara soal kemiskinan bahasa. Sudah tepat ya, agar tidak miskin, buatlah ketahanan bahasa. Sama seperti ketahanan pangan, agar tidak lapar, itu harus butuh upaya ketahanan pangan yang memadai. Hari ini cukup begitu pertemuannya. Kami baru hari ini bertemu, tapi rasanya bukan kali pertama bertemu. Dan mungkin akan bertemu kembali di momen-momen berikutnya, membicarakan bahasa atau membicarakan hal-hal di luar itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Kita bertemu lagi kapan-kapan. Salam.